Sastra Handika, mahasiswa Asa Indo, kelas A2 malam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan buku kerja kedua saya, yaitu membangun usaha yang efektif. Yang pertama yaitu di sini ada konsep bisnis yang berjudul, saya ngambil judulnya itu pisang nugget atau pisang goreng. Yang pertama langkah-langkahnya, satu, menentukan produk yang akan dibuat. Konsep bisnisnya yang kriterianya yaitu nama produk jasa diidentifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Nama produk jasa sendiri yaitu pisang nugget. Terus yang kedua, deskripsi produk jasa diidentifikasikan dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau singkat, jelas, dan kata kunci. Terus di sini ada deskripsi produk jasa. Produk usaha ini adalah pisang nugget. Pisang nugget merupakan bahan dasar pisang yang dibalut dengan adonan tepung, terigu, dan tepung roti, dan kemudian ditambahkan dengan topping seperti coklat, keju, dan lain-lain. Selain itu, pisang nugget juga dikemas dalam kemasan yang di dalam box yang praktis dan menarik. Terus untuk yang selanjutnya, bentuk paket penjualan diidentifikasikan berdasar kebutuhan pemangku kepentingan. Di sini saya ada yang bentuk paket, untuk jualannya ada yang juga bentuk satuan. Terus yang kedua, mengidentifikasi target pasar atau target pengguna. Diidentifikasikan berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk jasa. Di sini saya memilih targetnya yaitu pemasaran massal, pemasaran tidak teridentifikasi, atau biasanya di pasar-pasar yang biasanya masyarakat umum. Ada yang kedua, target lokasi pemasaran, yaitu saya memilih distrik atau di daerah masyarakat kabupaten dan juga provinsi, masyarakat biasa dan menengah ataupun yang di atas. Dan yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Di sini ada kesenjangan produk atau jasa diidentifikasikan berdasarkan hasil survei dan analisa. Yaitu di sini itu harus survei kesenjangan produknya bisa diakses, misalnya bisa dekat. Kalau di pasar kan bisa nggak harus pakai kendaraan, bisa juga berjalan kaki, misalnya dekat rumah. Terus yang selanjutnya, peluang pasar. Di sini saya penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang keduanya, pengembangan pasar, menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis ataupun yang baru. Terus ada yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Tujuan produk jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Yaitu tujuannya di sini, produk kenyamanan adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Bisa ya, kalau pisang goreng kan buat pagi, coffee break gitu kan, buat mengganti makanan juga bisa. Terus ada produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Yang keduanya, fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan pengguna. Di sini fitur utamanya saya ngambil ada janji sama cerita. Terus yang ketiga, manfaat produk jasa diidentifikasikan sesuai pemangku kepentingan, yaitu manfaat kesehatan. Kalau pisang kan bisa mengatasi penyakit anemia, terus buat kesehatan. Terus pisang juga bisa pengganti buat makanan pokok seperti nasi, bisa diganti dengan kayak pagi gitu kan, sarapan dengan pisang goreng dan sejenisnya. Terus identifikasi produk jasa, reliabilitas produk jasa diidentifikasikan sebagai jaminan berlangsungnya pengembangan bisnis. Di sini saya memilih area bisnis utama,
dan ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi. Terus yang terakhir, yang kelima yaitu mengembangkan tim manajemen. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Di sini saya personal brandingnya yaitu portofolio, penghargaan, sertifikat, pengakuan masyarakat. Yang terakhir yaitu kualitas tim diidentifikasikan sesuai kerangka kualifikasi nasional. Di sini saya memilih level kerangka kualifikasi 1 sampai 9. Sekian dari presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.